Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku yang terkasih, kita harus benar-benar memahami apa yang firman Tuhan maksudkan dari nats yang baru saja saya bacakan. Sebab jika tidak, ada kemungkinan kita akan salah mengerti. Firman Tuhan itu berarti setiap orang yang mengikut Kristus bukan berarti harus membenci orang-orang yang dikasihinya, orang tua, suami, istri, anak, saudara. Bukan. Karena bukankah Kristus sendiri mengajarkan kita untuk mengasihi saudara dan sesama, bahkan mengasihi musuh? Mari kita perhatikan pernyataan Kristus di dalam Matius 10 ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, kata Tuhan Yesus. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini jelas sekali bahwa Kristus memberikan penegasan kalau kita itu mengasihi orang-orang yang kita kasih itu lebih daripada kasih kita kepadanya. Inilah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan menegaskan dalam Matius 22 ayat yang ke-37 dan 38, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Setelah itu, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, karena Kristus adalah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja, maka dia berhak untuk mendapatkan tempat yang tertinggi dalam hidup kita. Dia berhak untuk mendapatkan tempat yang terutama dan teristimewa di dalam hati kita, lebih dari siapapun dalam dunia ini. Daud pun mengakui dalam Tawarik 29 ayat 11, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Pertanyaan untuk direnungkan, adakah yang melebihi Tuhan dalam hidup kita saat ini? Maka atas dasar inilah kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang Kristen yang masih menempatkan Tuhan sebagai nomor sekian, bukan nomor satu, bukan prioritas, karena mereka lebih mengutamakan semua pekerjaan, kesibukan, harta, hubungan, dan sebagainya melebihi Tuhan. Bahkan tidak sedikit juga yang begitu sibuk mengasihi pekerjaan untuk Tuhan lebih daripada Tuhan yang empunya pekerjaan itu. Saudara, karena itu ingatlah, untuk menjadi murid Kristus, kita harus lebih mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada segala yang kita kasihi dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Allah yang hidup. Hari ini kami bersyukur untuk firman Allah yang bukan hanya mencerahkan kami, tetapi memperingatkan kepada setiap kami kalau kami mengasihi Tuhan dan ingin hidup dikasihi oleh Tuhan, maka kami tidak boleh menempatkan apapun dalam dunia ini dan bahkan siapapun dalam dunia ini melebihi Tuhan, walaupun itu orang-orang yang terdekat yang kami kasihi. Tuhan, Engkau selalu menjadi terutama dalam hidup kami. Engkau Allah
pribadi yang sungguh-sungguh cemburu dan tidak mau diduakan. Hari ini ampuni kami Tuhan, ketika kami tidak menomorsatukan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan. Tapi kami berterima kasih untuk firman Allah yang menolong kami untuk tetap menempatkan Tuhan yang tertinggi, yang terutama, dan teristimewa di dalam hati kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi nama Allah yang hidup. Biarlah firman Tuhan ini Engkau meteraikan dalam hidup hati kami masing-masing, dan kami berdoa memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.